Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardiansyah Permana dari kelas Teknik Sipil Angkatan 19 kelas B. Untuk NIM 1903020044. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum perkerasan jalan. Dalam perencanaan tebal perkerasan jalan, ada juga perancangan tebal perkerasan jalan. Untuk perancangan ini, konsep kerusakan pada perkerasan karena kelelahan akibat beban berulang. Yang pertama, untuk penyebabnya adalah faktor beban. Untuk yang kedua, faktor daya dukung tanah. Untuk yang ketiga, umur rencana. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, material untuk perkerasan. Lanjut ke slide berikutnya. Ada jenis-jenis konstruksi perkerasan. Berdasarkan pengikutnya, pada jenis-jenis konstruksi perkerasan ini, yang pertama ada perkerasan lentur atau flexible pavement. Flexible pavement ini aspal sebagai bahan pengikutnya. Yang kedua ada perkerasan kaku atau disebut rigid pavement. Rigid pavement ini semen atau Portland semen sebagai bahan pengikut. Untuk yang ketiga ada perkerasan komposit. Pada perkerasan komposit ini kombinasi antar perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Lanjut ke slide berikutnya. Ada kriteria konstruksi perkerasan lentur. Pada kriteria ini ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat berlalu lintas. Pada syarat berlalu lintas ini dibagi ada 4 permukaan, ya, ada 4 syarat gitu. Yang pertama, permukaannya rata, tidak berlobang, tidak melendut, dan tidak bergelombang. Dan yang kedua, permukaan cukup kaku, tidak berubah akibat beban, jadi tidak bergelombang gitu. Yang ketiga, permukaan cukup kasar, tidak selip untuk mencegah kecelakaan. Yang keempat, permukaan tidak mengikat atau permukaan tidak mengkilat atau silau. Itu untuk syarat berlalu lintas. Ada yang kedua, syarat kekakuan atau struktural. Pada syarat kekakuan ini, yang pertama, ketebalan cukup menyebarkan beban ke dasar tanah. Yang kedua, kedap air. Kenapa harus kedap air? Karena air tidak mudah meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, permukaan miring untuk mengalir air. Yang terakhir, kekakuan cukup sehingga deformasi kecil. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide selanjutnya, untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi perkerasan lentur jalan harus mencakup ada 3. Yang pertama, perancangan tebal masing-masing lapisan perkerasan. Yang kedua, analisakan campuran bahan. Yang ketiga,
pengawasan pelaksanaan pekerjaan itu harus memenuhi. Lanjut ke slide berikutnya. Jenis dan fungsi lapisan perkerasan. Di jenis dan fungsi lapisan ini ada yang pertama surface cross atau lapisan permukaan. Pada lapisan permukaan ini, lapisan permukaan merupakan lapisan paling atas yang membentuk konstruksi perkerasan kaku. Fungsi lapisan permukaan ini, yang paling utama dari lapisan ini yaitu menahan beban roda kendaraan selama masa pelayanan. Yang kedua ada base course atau lapisan pondasi atas. Lapisan pondasi atas terletak persis di bawah lapisan permukaan dan di atas lapisan pondasi bawah atau lapisan tanah dasar. Pada lapisan ini mempunyai fungsi di antaranya yang pertama ada menahan gaya lintang dari roda dan menemukan beban meneruskan beban ke lapisan di bagian bawahnya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini masih jenis dan fungsi lapisan perkerasan. Yang ketiga ada subbase course atau lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah adalah lapisan yang posisinya terletak di bawah lapisan pondasi atas. Peran utama dari lapisan ini untuk membantu fungsi lapisan pondasi atas. Lanjut ke nomor 4, subgrade course atau lapisan tanah dasar. Pada lapisan tanah dasar ini ialah permukaan dasar atau paling bawah untuk meletakkan lapisan-lapisan perkerasan lain di atasnya. Adapun fungsi utama dari lapisan tanah dasar ini yang paling utama itu mendukung lapisan-lapisan perkerasan yang terletak di atas, di bagian atas. Lanjut selanjutnya, faktor mempengaruhi perancangan tebal perkerasan. Beban lalu lintas, sifat tanah dasar, fungsi jalan. Yang pertama, faktor mempengaruhi perancangan tebal perkerasan. Yang pertama ada beban lalu lintas. Yang kedua ada sifat tanah dasar. Yang ketiga ada fungsi jalan. Yang keempat kondisi lingkungan. Yang kelima kinerja pekerjaannya yang kurang mungkin. Yang selanjutnya umur rencana. Terus yang ke-7 ada sifat dan banyak material tersedia di lokasi. Yang ke-8 ada bentuk geometrik jalan. Yang terakhir kondisi perkerasan saat ini. Jadi kondisi perkerasan saat mau dibangun. Lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh soal perencanaan ketebalan kekerasan lentur jalan baru. Jadi di suatu ruas jalan arteri 3 jalur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000 LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mobil penumpang 1.1, beratnya 2 ton.
untuk melintasi jalan tersebut untuk mobil penumpang ini kurang lebih ada 10.000 kendaraan per hari untuk dua arah. Yang kedua ada bis berat 1.2, beratnya itu 9 ton. Melintasi jalan tersebut 1.000 kendaraan per hari, dua arah itu. Yang ketiga ada truk ringan 1.2L yang beratnya 8,3 ton. Melintasi jalan tersebut 400 kendaraan per hari, dua arah. Ada juga truk berat 1.2H, beratnya itu 18 ton. Melintasi jalan tersebut ada 100 kendaraan per hari, dua arah. Yang kelima ada truk 1.22, beratnya itu 25 ton. Melintasi jalan tersebut 200 kendaraan per hari, dua arah. Yang terakhir ada trailer 1.2 tambah 2.2, beratnya 42 ton, 50 kendaraan per hari per dua arah. Rencana ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasarnya 7%, pertumbuhan lalu lintasnya 3% per tahun. Jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat dari tabel material lapis perkerasan. Untuk penyelesaiannya kita lihat ke slide selanjutnya. Slide ini ada perhitungan angka ekuivalen masing-masing kendaraan. Yang pertama jenis kendaraannya yang sudah saya tadi kasih tahu. Yang pertama ada mobil penumpang beratnya 2 ton. Untuk mencari berat sumbu depan ada 0,5 kali berat total, beratnya tadi 2 ya. Jadi 0,5 kali 2 yaitu 1. Yang bis 0,3 kali 9, hasilnya 309. Dan selanjutnya ini masih kayak tadi, ada setiap itu beda rumus, ada yang 0,5, ada yang 0,3,4, ada yang 0,25, ada yang 0,18. Lanjut ke berat sumbu. Untuk berat sumbu yang mobil penumpang itu masih sama ya, 0,5 kali 2 yaitu 1. Untuk yang bis itu rumusnya 0,66, sama kayak truk dan truk berat. Jadi semakin berat semakin gede rumusnya gitu. Ada truk yang 1,22, rumusnya itu 0,75 kali beratnya. Terus ada trailer itu rumusnya 0,54 kali 42, hasilnya 2,68. Untuk depannya itu 0,002, untuk 0,002 untuk mobil pengemudi, mobil penumpang. Untuk bus 0,0198 dan seterusnya. Untuk belakang juga sama untuk nilainya
Untuk nilai jenis kendaraan mobil penumpang 0,02, untuk bus 0,2808, untuk truk 0,2031 dan seterusnya. Terus untuk total ini depan ditambah belakang, hasilnya ini 0 untuk mobil penumpang 0,004 dan seterusnya. Lanjut ke slide berikutnya. Ada perhitungan lintas ekuivalen. Jenis kendaraannya masih sama kayak tadi. Untuk total dari hasil tadi, untuk C-nya 0, untuk C-nya mobil penumpang 0,4, yang bus truk 1,2 L dan truk berat itu sama, C-nya 0,475 sampai yang trailer. Terus ada LHR tahun 2000. Yang tadi ya ada 10.000, 1.000, 400, 100, 200 dan 50. Untuk LHR 2020 ini ada untuk mobil penumpang 3.207. Terus lanjut yang ke bawahnya sampai trailer ada 160,355. Untuk LEPTH 2000 tahun 2000 ini untuk mobil penumpang ada 1,6. LH-nya juga LH 2020 ini untuk mobil penumpang ada 5.005,1314 dan seterusnya. Terus untuk menyelesaikan selanjutnya kita jumlahkan LEP tahun 2020. Jadi dari mobil penumpang sampai trailer hasilnya itu 926,27. Untuk hasil LEA tahun 2020 itu ditambahkan juga hasilnya 2.970,6. Lanjut untuk menghitung LET-nya setengah, rumusnya setengah kali LEP tambah LEA. Untuk LEP-nya 926,27 tambah 2.970,6 yang hasilnya 1.948,435 lintas. Ekuivalennya untuk cari LR-nya sama dengan LED kali FP kurang sama dengan masukkan LET yang tadi kurang 20/10 sama dengan 3897 ekuivalen per hari. Dan lajur rencana. Jika lapisan permukaan adalah lapis plaston dengan indeks permukaan awal IP0 sama dengan 3,9 kurang 3,4. Jika layernya kurang dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IVT-nya adalah 2,5. Lanjut ke slide berikutnya, ada ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Untuk lapisannya, lapis permukaan jenis lapisannya laston. Koefisiennya A1 sama dengan 0,40. Ketebalannya 10 cm. Lapisan pondasi atas ada laston atas. Terus lapisan pondasi bawah ada sirtu kelas A. Terus tanah dasar ada CBR 7%. Untuk koefisiennya A2 0,28, A3 0,13. Untuk koefisien tanah dasar DDT 5,5.
Kalau ketebalannya 20 sentimeter untuk lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah ketebalannya 13,84. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan, banyak kekurangan, mohon dikoreksi dan dikasih solusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.